Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Abdul Ghaffar, mahasiswa Teknik Mesin dari Universitas Islam 45 Bekasi. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam najis, tata cara mensucikannya, dan macam-macam air dalam taharah, dan menjelaskan tentang hadas kecil dan besar, dan serta cara membersihkannya. Dan selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang syarat rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan sholat fardu. Dan selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang syarat rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan puasa. Dan selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan zakat, infak, dan sedekah. Baiklah, kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam najis. Najis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu najis mughalladzah, najis mutawasilah, dan najis mukhafafah. Yang pertama saya akan menjelaskan najis mughalladzah. Najis mughalladzah adalah najis berat yang cara membersihkannya adalah dengan cara diusap dengan tanah, kemudian dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Contoh yang diberikan Nabi adalah liur anjing. Dan najis mutawasilah adalah najis sedang yang cara membersihkannya cukup dicuci dengan air 3 kali atau lebih sampai hilang abu, warna, dan bentuk najisnya. Contohnya darah haid dan nifas, wadi dan mazi, tinja, air seni, bangkai, dan babi. Najis mukhafafah adalah najis yang paling ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum diberi makan kecuali air susu ibunya. Cara membersihkannya cukup dengan cara diperciki air saja. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam air dalam taharah, dan di sini saya akan menjelaskan pengertian taharahnya dulu. Menurut bahasa, berasal dari kata taharah, artinya bersuci atau bersih. Menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Taharah merupakan anak kunci dan syarat sah sholat. Hukum taharah ialah wajib di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan. Dalam hal banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan agar kita senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin. Dan adapun jenis-jenis taharah terbagi menjadi 2, yaitu hadas dan junub. Hadas adalah sebuah keadaan atau kondisi syar'i di mana seorang diharuskan bersuci, tanpanya ibadah batal atau tidak sah. Junub yaitu keadaan sesudah bersetubuh atau keluar mani, baik melalui mimpi atau disengaja. Junub dikategorikan sebagai hadas besar. Dan maka jika kamu junub, hendaklah bersuci. Quran Surat Al-Maidah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat sah salat, rukun salat, dan sunnah salat, dan membatalkan salat. Makna salat dalam Islam: salat memiliki kedudukan istimewa yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Islam adalah puncak segala sesuatu dan salat adalah tiangnya. Ujung tombaknya adalah jihad di jalan Allah. Dan adapun syarat sah salat, masuknya waktu salat. 2. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. 3. Sucinya pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk melaksanakan salat. 4. Menutup aurat. 5. Aurat laki-laki antara pusat hingga lutut. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. 6. Menghadap kiblat. 7. Niat. Adapun rukun salat: 1. Berdiri bagi yang mampu. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. 4. Ruku dan tumanina di dalamnya. 5. Iktidal setelah ruku dan tumanina di dalamnya. 6. Sujud dan tumanina. 7. Sujud di antara dua sujud dan tumanina di dalamnya. 8. Duduk dan membaca tasyahud akhir. 9. Membaca salat Nabi setelah tasyahud akhir. 9. Mengucapkan salam. Dan yang terakhir adalah sunnah salat. 1. Sunnah ucapan. 2. Membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. 3. Mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. 4. Berdoa setelah membaca tasyahud akhir. 5. Membaca doa istiftah. Baiklah, pada video berikut ini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat sah puasa, rukun puasa, sunnah puasa, dan hal yang membatalkan puasa. Langsung saja. Puasa yaitu menahan diri dari semua yang membatalkannya semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan disertai niat. Dan adapun syarat-syarat sah puasa yaitu: pertama, Islam. Orang non muslim tidak wajib berpuasa karena puasa cabang keimanan. Dan kedua, taklif, yaitu bila orang Islam itu telah balik dan berakal. Dan nomor 3, tidak ada unjur yang mencegah dilakukannya puasa atau yang membolehkan berpuasa. Dan adapun rukun puasa yang pokok ada 2, yaitu pertama, niat berpuasa, dan 2, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Dan adapun sunnah puasa: 1. Menyegerakan berbuka. 2. Hendaklah berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada maka boleh dengan air. 3. Makan sahur. 4. Mengakhirkan sahur. 5. Meninggalkan perkataan kotor. 6. Mandi janabah sebelum fajar. 7. Membaca doa ketika berbuka. 8. Banyak bersedekah, membaca dan mempelajari Al-Quran. Dan selanjutnya, hal yang membatalkan puasa: yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, memasukkan benda terlihat mata ke lubang normal yang tembus ke perut dengan sengaja. 3. Muntah dengan sengaja. 4. Bersetubuh dengan sengaja. 5. Mengeluarkan mani dengan sengaja. 6. Haid dan nifas. 7. Gila dan murtad. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan zakat, infak, dan sedekah. Langsung saja.
Zakat adalah jumlah harga tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, fakir, miskin, dan sebagainya. Dalam surat At-Taubah halaman 9 ayat 103 dijelaskan, ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mengetahui. Dan infak bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta, baik untuk kewajiban donasi atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif. Semua bermaksud ke dalam istilah infak. Dan adapun sedekah yaitu membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan melampirkan dan mempraktekkan tata cara wudhu beserta niat dan doa setelah wudhu. Dan sebelum wudhu kita baca niat terlebih dahulu. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Pertama kita basuh kedua telapak tangan kita dan kumur-kumur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu hidung dan muka selama sebanyak 3 kali. Selanjutnya tangan, dan jidat, dan telinga, dan terakhir kaki. Dan doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melakukan gerakan serta penjelasan ketika ingin sholat yang insyaallah akan memandu. Ketika ingin sholat, diusahakan kita terlebih dahulu hadirkan hati kita untuk sholat yang ingin kita laksanakan. Wa mahalluha qalbu, dan di mana tempatnya niat, yaitu di dalam hati. Bersihkan hati kita, hadirkan hati kita untuk menerima sholat yang ingin kita lakukan. Baik, kita niat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Beres niat, kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Ketika takbir, usahakan kepala tidak boleh langsung secara spontan ditundukkan ke arah sujud. Kepala tetap standar, tidak terlalu menunduk, tidak terlalu menengah ke atas. Posisi tangan, kedua tangan tetap tidak boleh terlalu ke bawah, tidak boleh terlalu ke atas. Baina surah wa rukbah, tetap di atas pusar-pusar. Ketika beres baca takbir, dilanjut membaca doa iftitah. Ya, beres baca doa iftitah, dilanjut untuk membaca suratul Fatihah dan dilanjut membaca surat pendeknya. Setelah beres, dilakukan ruku 1, 2, 3. Allahu Akbar. Usahakan ketika posisi ruku, badan tidak boleh terlalu membungkuk, tidak boleh terlalu menengah ke atas.
Posisi sejajarkan, setarakan dengan kepala. Posisi kedua tangan, kedua sikut terbentang lurus, tidak boleh menekuk. Posisi telapak tangan, kedua telapak tangan memegang arah kedua tumit ruku. Ya. Dan disunahkan, dianjurkan membaca tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah itu gerakan selanjutnya yaitu i'tidal, bangun berdiri dari ruku. 1, 2, 3. Allahu akbar. Ketika i'tidal disarankan untuk tumakninah terlebih dahulu, seukuran dengan membaca subhanallah. Beres tumakninah diperbolehkan untuk melanjutkan ke gerakan selanjutnya yaitu gerakan sujud, dan disunahkan membaca takbir kembali dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Allahu akbar. Ketika posisi sujud, posisi kedua tangan disarankan untuk tidak terlalu menghimpit ke bagian dada. Posisi kedua telapak tangan, dampal tangan disarankan untuk menyentuh ke arah sejadah. Posisi kening, posisi hidung, posisi mulut disarankan untuk menyentuh ke bagian sejadah. Dan posisi dampal kaki dua diusahakan untuk menyentuh pula ke bagian sujud, arah sujud. Dan disunahkan untuk membaca tasbih sebanyak 3 kali. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Dilanjut untuk ke gerakan selanjutnya yakni duduk antara 2 sujud. 1, 2, 3. Allahu akbar. Posisi ketika duduk antara 2 sujud, tangan posisikan tidak boleh terlalu ke bawah, tidak boleh terlalu ditarik. Untuk dampal kaki diusahakan menekuk badan tegak lurus, arah pandangan mata tetap ke antara sujud. Setelah melakukan duduk antara 2 sujud, disarankan untuk sujud kembali dan membaca Allahu akbar. Sama seperti gerakan yang tadi, usahakan posisi tangan, posisi kaki, posisi kening, posisi hidung dan juga mulut seperti gerakan yang tadi, dan juga dianjurkan untuk membaca tasbih sebanyak 3 kali. Langsung berdiri kembali untuk membaca surat Al-Fatihah. 1, 2, 3. Allahu akbar. Dilanjut sama gerakan arah pandangan mata. Bacaan sama seperti dari yang awal, membaca suratul Fatihah kembali, membaca surat pendek kembali. Setelah itu beres, lanjut untuk ke gerakan selanjutnya yaitu ruku beserta i'tidalnya, beserta tumakninahnya dan juga beserta sujudnya. Dilanjut tahiyat akhir. 1, 2, 3. Allah. Setelah beres di rakaat pertama, dilanjut untuk selanjutnya yakni di penghujung sholat akan diakhiri dengan tahiyat akhir, yaitu caranya dengan membaca sholawat kepada Nabi, membaca sholawat kepada keluarga Nabi, membaca sholawat kepada sahabat Nabi. Dianjurkan, disunahkan suara untuk dilantunkan minimal terdengar oleh kuping sendiri. Dan juga usahakan sama seperti biasa, arah pandangan tetap ke arah tempat sujud, kedua tangan mengepal. Ketika beres membaca sholawat, disarankan, dianjurkan tangan untuk menunjuk. Iya, seperti itu. Untuk posisi kedua kaki sama seperti tadi, duduk antara 2 sujud. Posisi dampal kedua kaki, yang pertama yang sebelah kanan dikepal dan yang sebelah kiri diduduki. Baik, setelah itu beres membaca sholawat,
dilanjutkan untuk mengakhiri dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi